Bab 1859. Tolong apaan? 1. Aturan hukum tertinggi sangat tertekan pada saat ini. Alasan utama mengapa dia bertanya lagi adalah karena dia merasa wanita bergaun polos ini seharusnya mudah diajak bicara. Bagaimanapun, setiap kali Mileye bertanya pasti dijawab, dan sikapnya ternyata sangat baik. Tapi saat ini dia menyadari bahwa wanita bergaun polos ini hanya memperlakukan orang ini dengan baik. Setelah memahaminya, aturan hukum tertinggi melirik Mileye tanpa sadar, dengan sedikit rasa penasaran di matanya. Siapakah bocah ini? Di sisi lain, Galvin yang belum mati total sedang menatap wanita bergaun polos itu. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan firasat ini terus menyebar. Mengapa wanita ini berani menegur aturan hukum tertinggi yang legendaris? Dan aturan hukum tertinggi ini bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Siapakah dia? Di kejauhan, wanita bergaun polos mengambil pedang Mileye. Dia menebas bilahnya dengan jari-jarinya, dan sampai ke ujung pedang, dia menjentikkannya dengan pelan. Bang! Suara pedang Tao tiba-tiba bergema di seluruh langit berbintang. Lydia menyerahkan pedang yang berada di tangannya kepada Mileye, berikan nama. Mileye tersenyum dan berkata, sebut saja pedang biru gaib. Biru gaib. Wanita bergaun polos menatap Mileye, nama yang berarti. Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke. Wanita bergaun polos mengangkat bibirnya, sangat bagus. Mileye tertawa, menurutku bagus juga. Wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh untuk melihat Galvin, apakah orangmu sudah datang? Galvin menatapi wanita bergaun polos, Nona, apakah bisa melihat wajah Small Cave? Masalah ini diselesaikan dengan damai. Saat ini dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wanita bergaun polos yang berada di depannya jelas bukan orang yang biasa. Wanita bergaun polos menatap Galvin, bisa. Galvin menghelakan nafas lega. Pada saat ini wanita bergaun polos berkata lagi, kamu mati sudah damai kok. Galvin, nada Anda sombong sekali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit berbintang yang jauh. Detik berikutnya, tekanan yang sangat menakutkan menyapu dari kedalaman langit berbintang seperti gelombang, seolah-olah hendak menghancurkan langit berbintang, sungguh mengerikan. Aturan hukum tertinggi melirik ke kedalaman langit berbintang dan mengerutkan kening. Apakah orang Small Cave ini sudah gila? Siapa yang memberi mereka nyali ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas semua orang. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, janggut dan rambutnya berwarna putih, matanya setajam pisau, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Di atas kepala lelaki tua itu ada lingkaran emas yang sangat pucat. Ketika melihat lelaki tua ini, Galvin langsung memberikan hormat, guru. Lelaki tua itu melirik Galvin, dan memarahinya dengan dingin, dipukuli orang hingga tubuh fisik hancur, sungguh memalukan. Saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sinar cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, dia langsung ditusuk oleh cahaya pedang itu di antara kedua alisnya. Dalam sekejap tubuh fisiknya langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Galvin. Lelaki tua itu agak bingung. Tubuh fisik musnah. Aturan hukum tertinggi yang berada di samping melirik wanita bergaun polos, ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Karena dia juga tidak bisa menahan pedang tadi. Lelaki tua yang berada di seberang wanita bergaun polos itu masih dalam keadaan linglung. Dia menatap wanita bergaun polos dengan bingung, ini mana mungkin. Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat Galvin, apakah masih bisa panggil orang lain.
Galvin menatap wanita bergaun polos tanpa berbicara. Saat ini, ketakutan di hatinya sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Gurunya adalah setengah langkah orang suci. Setengah langkah orang suci. Tokoh tingkatan ini telah menyentuh aturan hukum alam semesta yang ada. Selama memahami lebih dalam sudah bisa mencapai posisi orang suci. Hidup bersama langit dan bumi, bersinar dengan matahari dan bulan. Sekarang, master yang sudah setengah langkah orang suci ini bahkan tidak bisa menangkis satu pedang dari wanita ini. Galvin hampir pingsan. Tidak hanya Galvin, tetapi lelaki tua itu juga hampir pingsan pada saat ini. Dirinya berlatih seumur hidup dan jarang gagal di dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini dirinya justru dimusnahkan oleh orang. Pada saat ini, ruang hampa dengan jarak puluhan kaki di sana tiba-tiba terbelah, kemudian seorang wanita berjalan keluar. Wanita yang berjalan keluar adalah Gaby dari dunia kuno. Saat Gaby muncul, semua orang yang hadir di lokasi menatapnya. Ketika Gaby melihat bahwa Galvin dan lelaki tua itu hanya tersisa jiwa saja, dia pun terkejut. Apa yang telah terjadi? Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu datang ke sini untuk cari aku?" Gaby melirik Mileye, lalu melirik wanita bergaun polos dan aturan hukum tertinggi. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Salah jalan, permisi." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Wanita bergaun polos melirik Gaby, dan membiarkannya pergi tanpa melakukan apapun. Setelah Gaby pergi, wanita bergaun polos tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, pedang biru gaib langsung ditancapkan ke alis Galvin. Bom! Pedang biru gaib mulai menyerap jiwa Galvin dengan cepat. Wajah Galvin berubah drastis. Dia menatap lelaki tua yang berada tidak jauh itu. "Guru, tolong aku." Lelaki tua itu terdiam sejenak. Dia menatapi wanita bergaun polos. "Yang mulia, kali ini Small Cave kami kalah. Apakah kamu bisa ampuni kami?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepala. "Tidak bisa." Lelaki tua itu menatap wanita bergaun polos. "Yang mulia, leluhur Small Cave kami kenal aturan hukum tertinggi." Ada sedikit maksud mengancam. Bersambung. Bab 1860. Tolong apaan? 2. Wajah aturan hukum tertinggi yang berada di samping ini tiba-tiba berubah drastis. "Jangan omong kosong, sejak kapan aku kenal leluhurmu?" Lelaki tua itu melihat ke aturan hukum tertinggi. "Kamu siapa?" Aturan hukum tertinggi menatap lelaki tua itu dengan dingin dan tidak berbicara. Pada saat ini, Galvin yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Guru, dia adalah aturan hukum tertinggi." Ketika mendengar ini, lelaki tua itu membeku di tempat seolah-olah mendapatkan pukulan yang keras. Aturan hukum tertinggi. Dalam sekejap lelaki tua itu kembali sadar. Dia segera memberikan hormat, "Mohon pertimbangkan wajah leluhur kami, tolong bantu." Ketika mendengar hal itu, aturan hukum tertinggi sangat marah dan mengutuk tanpa sadar, "Bantu kepala ibumu." Ekspresi lelaki tua itu tercengang. Mengapa sampai marah orang? Aturan hukum tertinggi segera berbalik untuk melihat wanita bergaun polos. "Senior, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Small Cave mereka." Wanita bergaun polos memandang aturan hukum tertinggi. "Kalau ada juga tidak masalah, aku tidak peduli." Ketika mendengar ini, wajah aturan hukum tertinggi berubah seketika. Dia segera menggelengkan kepala. "Tidak ada. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka." Wanita bergaun polos menatap aturan hukum tertinggi dan tidak berbicara. Pada saat ini, lelaki tua yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan heran,
apakah kamu benar-benar merupakan aturan hukum tertinggi? Jika kamu adalah aturan hukum tertinggi, mengapa kamu begitu pengecut? Aturan hukum tertinggi tiba-tiba memelototi lelaki tua itu. Bisakah kamu mati dengan cepat? Sialan. Pada saat ini, dia merasa kesal. Bisakah aku tidak jadi pengecut? Jika tidak pengecut, aku sudah berakhir seperti kalian berdua. Lelaki tua itu menatap aturan hukum tertinggi. Kamu tidak mungkin aturan hukum tertinggi. Jika kamu adalah aturan hukum tertinggi, mana mungkin kamu begitu takut pada wanita ini? Kamu pasti palsu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi aturan hukum tertinggi. Apakah kamu tidak takut 10 keturunan dimusnahkan? Aturan hukum tertinggi. Pada saat ini, Galvin yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan gemetar, "Guru, dia benar-benar adalah yang maha tinggi." Lelaki tua itu berkata dengan marah, "Tidak mungkin. Aturan hukum tertinggi adalah makhluk tertinggi dari langit dan bumi, mana mungkin dia begitu pengecut?" Tidak mungkin. Aturan hukum tertinggi menatap lelaki tua itu. Dari dulu hingga sekarang dia belum pernah memiliki perasaan ingin membunuh orang seperti sekarang. Kalau bukan karena mempertimbangkan wanita bergaun polos, dia benar-benar ingin menamparkan lelaki tua itu sampai mati. Lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat, kemudian langsung menyerap jiwa Galvin sepenuhnya. Bom! Aura jiwa yang sangat kuat meletus dari pedang biru gaib. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang dipenuhi dengan aura jiwa. Setelah menyerap jiwa Galvin, pedang biru gaib langsung menjelma menjadi pedang Tao di dahi lelaki tua itu. Bom! Jiwa lelaki tua itu bergetar hebat, kemudian jiwanya mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Lelaki tua itu menatap wanita bergaun polos, "Siapakah kamu?" Wanita bergaun polos tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu, tetapi menoleh ke arah Mileye. "Aku sudah mau pergi." "Sudah mau pergi?" Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Setelah pergi, apakah kamu akan kembali lagi?" Wanita bergaun polos menatap Mileye. "Iya." Mile segera bertanya, "Kapan?" Wanita bergaun polos berkata, "Saat aku rindu kamu." Mileye terkejut, lalu tertawa, "Lydia, apa yang harus kulakukan saat aku merindukanmu?" Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Lihat saja pedang yang ada di tanganmu." Mileye melirik pedang biru gaib yang berada di tangannya, lalu berkata, "Jika aku ingin jumpa kamu, bisakah aku perjikari kamu?" Lydia menatap Mileye, "Bisa. Tapi, kamu harus menjadi sangat kuat, kamu baru bisa menemukanku." Mileye menganggukkan kepala, "Baiklah." Lydia membelai pipi Mile dengan lembut, dan berkata dengan pelan, "Aku akan tunggu kamu datang cariku." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, seluruh tubuhnya langsung menghilang. Ekspresi aturan hukum tertinggi langsung berubah seketika, dia menoleh untuk melihatnya. Saat ini, dia sudah tidak bisa merasakan keberadaan wanita bergaun polos itu lagi. Langkah ini sudah melampaui alam semesta yang ada. Ekspresi aturan hukum tertinggi tampak serius lagi. Di alam semesta ini, hanya orang setingkatnya yang bisa merasakan kengerian dari wanita bergaun polos. Ketika melihat Lydia menghilang, Mileye tercengang. Pergi dengan tegas, tanpa basa-basi. Hal ini sama seperti ketika dia datang. Setelah sekian lama, Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, "Tunggu aku." Saat mengatakan demikian, dia menatap lelaki tua yang berada tidak jauh itu. Pada saat ini, jiwa lelaki tua itu benar-benar menjadi ilusi. Lelaki tua itu menatap Mile, "Apakah kamu kira hal ini sudah berakhir?" "Kamu." Pada saat itu,
aturan hukum tertinggi tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya. Bom! Lelaki tua itu langsung dimusnahkan. Dia ingin membunuh idiot ini sejak lama. Mileye melirik aturan hukum tertinggi. Pada saat ini pedang biru gaib miliknya kembali tepat di hadapannya. Ciwani berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, sekarang aku sangat hebat." Haha. Dengan bantuan Lydia, level Ciwani telah menembus belenggunya sendiri. Dapat dikatakan bahwa di antara pedang, saat ini posisi Ciwani pasti berada di bawah 3 pedang. Roh pedang juga sangat kuat, tetapi harus digunakan ayahnya baru kuat. Seperti yang dikatakan Lydia, roh pedang belum mengenalinya sebagai tuannya, sehingga tidak mungkin bersatu dengannya. Mileye menyingkirkan pedangnya, dia melihat aturan hukum tertinggi dan memberikan hormat padanya. "Halo, senior, namaku Mileye, kedepannya tolong jaga aku." Aturan hukum tertinggi bersambung.